Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri di channel Prof Muda. Hari ini saya masih meneruskan materi mengenai gelombang cahaya, yaitu mengenai cincin Newton dan juga daya urai lensa. Oke, kita masuk ke cincin Newton terlebih dahulu ya. Nah, cincin Newton ini adalah pola interferensi yang berbentuk ya lingkaran gelap dan terang secara berurutan. Nah, pada percobaan cincin Newton, alat yang digunakan itu seperti yang digambarkan di slide ini. Pertama ada lensa cembungnya, kemudian ada kaca plan paralel, yaitu kaca datar ya, datar sejajar plan paralel. Kemudian di sini diberikan sinar cahaya datang pada lensa cembung yang memiliki jari kelengkungan lensanya adalah R. Dari sinar datang dia memiliki jari kelengkungan R. Kemudian nanti di lensa cembung ini akan terbentuk pola lingkaran-lingkaran gelap dan terang secara berurutan. Nah, pola-pola yang berbentuk lingkaran gelap dan terang ini dinamakan dengan pola dari cincin Newton. Nah, untuk melihat gambar polanya bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah pola dari cincin Newton. Jadi nanti hasil percobaannya itu seperti ini. Ya, ini ada terang pusat, kemudian habis terang ada gelap. Ini gelap pertama, kemudian terang pertama, gelap kedua, terang kedua dan seterusnya. Nah, ini pola yang terbentuk pada peristiwa cincin Newton. Percobaannya seperti itu. Kembali ke cincin Newton. Nah, untuk syarat supaya terjadinya peristiwa interferensi maksimum atau lingkaran terang, ini kita menghitungnya menggunakan persamaan N dikali RT pangkat 2 sama dengan kurung buka M dikurang setengah dikali lambda dikali R, di mana N ini adalah indeks bias medium. Jadi kalau percobaannya dilakukan di udara, maka indeks bias udaranya adalah 1, karena indeks bias udara selalu 1. Atau bisa di dalam air atau di mana ya, tergantung dari tempat dilakukannya percobaan itu. RT ini adalah jari-jari lingkaran terang ya, jari terang. M ini orde. Jadi kalau ada terang pertama berarti M-nya 1. Terang kedua berarti M-nya 2. Terang ketiga M-nya 3 dan seterusnya. Berarti kalau terang ke-7 berarti M-nya juga 7. Lambdanya adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan. R besar ini adalah jari-jari kelengkungan lensa. Jadi ini jari-jari kelengkungan lensanya adalah R besar. Sedangkan untuk syarat terjadinya peristiwa interferensi minimum atau lingkaran gelap, kita menggunakan pola persamaan N dikali RG kuadrat sama dengan M dikali lambda dikali R. Dengan N-nya itu sama ya, indeks bias. RG ini adalah jari-jari lingkaran gelap. M-nya adalah ordenya. Berarti kalau gelap pertama M-nya 1, gelap kedua M-nya 2, gelap ketiga M-nya 3, gelap ke-8 M-nya 8. Lambdanya panjang gelombang cahaya, R-nya adalah jari-jari kelengkungan lensanya. Nah, supaya kalian lebih paham mengenai cincin Newton, saya akan berikan contoh soal mengenai cincin Newton seperti ini. Pada percobaan interferensi cincin Newton digunakan cahaya dengan panjang gelombang lambda sama dengan 5700 angstrom. Ini dibacanya angstrom ya. Ini bacanya angstrom, di mana nanti 1 angstrom itu nilainya sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Hasil pengamatan menunjukkan jari-jari lingkaran gelap ke-10 adalah 6 mm. Berapakah jari-jari kelengkungan lensa? Kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Pertama ada panjang gelombang, yaitu 5700 angstrom. Lambdanya 5700 angstrom, kita ubah ke meter, jadinya 57 kali 10 pangkat min 8 meter. Karena tadi 1 angstromnya 10 pangkat min 10 ya. Jadi dikali aja, 5700 dikali 10 pangkat min 10 atau sama dengan 57 kali 10 pangkat min 8 meter. Diketahui lagi, jari-jari lingkaran gelap atau RG itu adalah 6 mm. Kita ubah ke meter, jadinya 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Berapa jari-jari kelengkungan lensa? Berarti R besar yang ditanya. Kan di sini disebutkan jari-jari lingkaran gelap ke-10. Berarti ordenya atau M-nya sama dengan 10. Pada pola gelap itu berlaku persamaan yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu N dikali RG pangkat 2 sama dengan M kali lambda dikali R.
di mana N-nya itu karena tidak disebutkan, kita anggap saja percobaannya dilakukan di udara, sehingga indeks biasnya adalah 1. Dikali dengan RG, jari-jari lingkaran gelapnya 6 kali 10 pangkat min 3 meter dikuadratkan sama dengan M-nya ordernya 10 kali lambdanya 57 kali 10 pangkat min 8 kali R yang dicari. Ini kalau dikuadratin jadinya 36 kali 10 pangkat min 6 sama dengan dikalikan 57 kali 10 pangkat min 7R. Atau R-nya sama dengan 36 kali 10 pangkat min 6 dibagi 57 kali 10 pangkat min 7. Atau kalau dibagi 0,63 kali 10 pangkat 1 atau 6,3 meter. Nah, ini adalah besar jari-jari kelengkungan lensa dengan menggunakan percobaan dari cincin Newton. Berikutnya, daya urai lensa. Daya urai lensa ini kejadiannya bisa dilihat, bisa dibayangkan oleh kalian. Kalau kalian membayangkan lampu belakang mobil, ya lampu belakang mobil yang warnanya merah, lampu rem mobil yang belakangnya merah. Kemudian kalau kita lihat dari jarak kejauhan itu seperti satu sumber cahaya. Padahal sumber cahayanya ada dua, ya. Jadi ada lampu sebelah kanan, ada lampu sebelah kiri. Tapi kalau kita melihat dari kejauhan, seakan-akan bahwa lampu belakang mobil itu menjadi satu sumber cahaya. Nah, seorang ilmuwan bernama Relax, dia meneliti hubungan ini. Bagaimana caranya agar kedua lampu tersebut bisa dilihat pada jarak tertentu sehingga bisa terlihat secara terpisah, bukan menyatu lagi. Kemudian dia membuat suatu kriteria yang kita kenal sebagai kriteria Relax, yaitu dua benda titik tepat dapat dipisahkan jika pusat dari pola difraksi benda pertama berimpit dengan minimum pertama dari difraksi benda kedua. Nah, ini bisa dilihat dari ada lensa, ya. Misalkan di sini ada sumber cahaya 1, ada sumber cahaya 2, kemudian membentuk sudut theta M, yaitu sudut resolusi minimumnya mengenai suatu celah dari lensa, kemudian ditangkap oleh layar sehingga nanti terbentuk pola di layar seperti ini. Jarak sumber cahaya 1 dan sumber cahaya 2 akan terlihat seperti terpisah, tidak menyatu. Nah, sudut pemisahan ini supaya bisa terpisah disebut dengan sudut resolusi minimum atau theta M. Ini dihitungnya menggunakan persamaan theta M sama dengan 1,22 dikali lambda dibagi D. Lambdanya adalah panjang gelombang cahaya, D-nya itu diameter bukan alat optik. Berarti kalau misalkan dia berupa foto, berarti bisa dilihat, ya, ini diafragmanya berapa, lubang lensanya, diameter lensanya. Atau kalau kita menggunakan mata manusia, itu ada diameter bola mata, dihitungnya seperti itu. Lambdanya adalah panjang gelombang. Untuk menghitung daya urai lensa ini jarak pisah kedua sumber cahaya agar bisa terlihat secara jelas. Ini bisa digunakan persamaan daya urai lensa atau DM, yaitu DM sama dengan theta M dikali dengan L, di mana theta M ini tadi adalah sudut pemisahan atau sudut resolusi minimum dikali dengan L, ya. L ini adalah jarak benda dari lensa, atau kalau kita gabung jadinya 1,22 dikali lambda dikali L dibagi dengan D. Nah, untuk sudut pemisahan itu nanti satuan dalam radian, sedangkan daya urai lensa satuannya dalam meter, kan dalam jarak, ya. Lambdanya panjang gelombang cahaya dalam meter, D-nya tadi diameter bukan alat optik, L-nya adalah jarak benda dari lensa. Supaya lebih paham, saya akan berikan contoh soalnya. Teleskop Hall di Mont Palomar memiliki diameter 5 meter. Tentukan sudut resolusi minimum ketika menerima cahaya dengan panjang gelombang 600 nanometer. Nano itu berarti 10 pangkat min 9, ya, panjang gelombangnya. D-nya diameter bukan alat optik adalah 5 meter, jadi D 5 meter, lambdanya 600 nanometer atau 600 kali 10 pangkat min 9 meter karena nano, atau 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Yang ditanya adalah sudut resolusi minimumnya, ya, atau sudut pemisahannya. Nah, untuk menghitungnya kita pakai rumus ini. Theta M sama dengan 1,22 dikali lambda dibagi dengan D. 1,22 dikali lambdanya tadi 6 kali 10 pangkat min 7 dibagi diameter alat optiknya adalah 5. Nah, ini kalau dibagi hasilnya 1,464 kali 10 pangkat min 7 radian. Nah, ini adalah besar sudut resolusi minimumnya. Oke, materinya mengenai gelombang cahaya sampai sini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.